Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam Berita Terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkini dan terupdate untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama tentang Apeksi Pantik Walis. Kota se-Indonesia tumbuhkan ekonomi di aktivitas ASN. Seluruh wali kota se-Indonesia dipantik untuk mendesain proses pertumbuhan ekonomi dari kebijakan terhadap aparatur sipil negara di masing-masing lingkungan pemerintah kota. Hal itu dikatakan oleh Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Bima Arya saat membuka gelar HUT APEKSI ke-22 di Bandar Lampung pada Jumat 27 Mei 2022. Di sana terdapat 74 pemerintah kota hadir di ruangan yang sama dari 98 pemerintah kota yang ada di Indonesia. Sementara, 54 kota di antara yang hadir dipimpin langsung oleh sosok wali kota sebagai kepala daerah. Menurut Bima Arya, selain aktivitas pasar, pelaku ASN juga berpotensi untuk menghadirkan peningkatan ekonomi bila diiringi dengan kebijakan yang tepat. Dicontohkannya lagi, hal sederhana yang bisa dihadirkan di lingkungan kebijakan untuk ASN ialah peraturan berpakaian. Langkah sederhana itu dikatakan bisa menjadi prime mover atau penggerak pertumbuhan ekonomi. Berita selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Metro pastikan Festival Putri Nuban tetap digelar. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memastikan Festival Putri Nuban pada rangkaian peringatan HUT Kota Metro, yaitu ke-85 tetap ada. Kepala Dinas Kominfo Kota Metro, Subahi, mengatakan, tidak ada penghapusan gelar adat budaya lokal Festival Putri Nuban. Kota Metro sendiri pernah menggelar dan menyelenggarakan Festival Budaya Daerah dalam rangka Festival Kota Metro tahun 2017. Pada Festival Bumi Saiwawai yang saat ini sedang direncanakan, Subahi menjelaskan akan mencangkup seluruh festival mulai dari musik, budaya maupun UMKM. Artinya, sudah mencakup seluruh menjadi satu kesatuan. Sementara untuk gelaran adat sudah ada dan sesuai dengan ketentuan, yaitu pemerintah Kota Metro juga telah melibatkan MPAL atau Majelis Penyeimbang Adat Lampung. Berita selanjutnya, polisi ringkus begal bersenjata api. Anggota Polsek Dente Teladas Polres Tulang Bawang berhasil membekuk pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas alias begal yang terjadi di Tulang Bawang. Pelaku begal berhasil dibekuk petugas Polsek Dente Teladas, Polsek Tulang Bawang pada hari Rabu 25 Mei 2022 kemarin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penangkapan itu dilakukan di Kampung Gedung Banjarrejo, Kecamatan Gedung Meneng, yaitu Tulang Bawang. Setelah dilakukan penangkapan, petugas berhasil menyita barang bukti berupa sepeda motor Honda CB 15A1 RRF MT milik korban Ferdi Sumarjinto 21 tahun. Ferdi merupakan karyawan PT Indo Lampung Perkasa atau ILP, warga Kampung Dante Makmur, Kecamatan Dente Teladas. Kapolsek Dente Teladas Ibtu Eman Supriyatna juga menceritakan kejadian bermula saat korban bersama dengan saksi yaitu Nurkolis, 33 tahun. Karyawan PT ILP warga Kampung Gedung Bandarrejo, Kecamatan Gedung Menang. Ketika itu,
Senin berangkat dari rumah korban dengan tujuan bekerja di PT ILP. Namun saat di perjalanan, Kampung Dente Makmur, yaitu pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat, terlihat tiba-tiba ada yang menghidupkan lampu kendaraan sepeda motor dari arah belakang korban. Setelah sepeda motor terjatuh, pelaku menodongkan senpi atau senjata api dari arah depan dan meminta tas serta handphone merek Redmi Note 10 milik saksi, serta satu unit sepeda motor juga milik korban. Berbekal laporan dari korban, pelaku berhasil melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga pelaku berhasil ditangkap oleh petugas di Kampung Gedung Banjarjo, Kecamatan Gedung Medang. Berita selanjutnya, anak korban ruda paksa ayah angkat trauma. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan turun tangan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan turun tangan memberikan penanganan kepada anak korban ruda paksa ayah angkat itu. Melalui Dinas Perlindungan Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Lampung Barat bakal memberikan pendampingan anak korban ruda paksa ayah angkat hingga hamil tersebut. Kepala DP2 KBB P3A Lampung Barat, yaitu Danang Harisuseno, mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait kasus tersebut. Menurut Danang, pendamping itu merupakan tanggung jawab dan tugas yang diberikan sebelumnya. Diberitakan sebelumnya, seorang ayah berinisial IE, 46 tahun, di Lampung Barat tega meruda paksa anaknya yang masih di bawah umur hingga hamil. Pelaku berinisial IE merupakan warga Pekon Kedamaian Bumi Agung, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Dalam pengakuan saat menjalani pemeriksaan di Polres Lampung Barat, pelaku mengaku sudah 20 kali menjalani aksi bejatnya tersebut dan istrinya tidak ada di rumah. Menurut pengakuan pelaku, dia melakukan aksi bejatnya tersebut tak ada tindakan pengancaman apapun. Pelaku mengaku berbuat seperti itu karena ingin menjadikan anak angkatnya itu sebagai istrinya. Terpisah, Kapolres Lampung Barat AKBP Hadi Saiful Rahman melalui kanitnya, yaitu PPA Polres Lampung Barat, Ibda Wahyu Fajardinata, mengatakan saat ini kondisi korban sedang mengalami trauma berat. Menurut Ibda Wahyu Fajardinata, PPA Polres Lampung Barat mengharapkan dinas terkait melakukan pendampingan secara psikologis. Korban masih anak di bawah umur, butuh pendampingan akibat traumatis. Wahyu Fajardinata mengungkapkan bahwa korban berinisial ES berusia 16 tahun merupakan anak angkat pelaku. Pelaku berbuat selayaknya berhubungan suami istri kepada korban sejak November 2021 lalu. Modusnya merayu korban, yaitu dengan berpura-pura kangen dengan anaknya yang sudah meninggal, lalu membujuk korban untuk melakukan hubungan itu. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kronologi siswa SMA di Waikanan tewas ditusuk 3 pelaku di bawah umur di parkiran sekolah. Kapolsek Gunung Labuhan, Ibtu Abdul Haris bersama dengan personil menyambangi kediaman korban tindak pidana penganiayaan berat, yaitu Anirat, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terjadi di halaman parkir salah satu sekolah, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rasena melalui Kapolsek Gunung Labuhan Ibtu Abdul Haris menuturkan kegiatan sambang ini sebagai wujud kepedulian Polri dan juga bentuk simpati kepada pihak keluarga korban.
Haris pun memberikan semangat kepada keluarga korban agar tetap sabar dan tabah, serta ikut berkabung bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpanya. Dikatakan Haris atas peristiwa itu, ketika ABH, anak yang berhadapan dengan hukum, berikut barang bukti telah diamankan di Polres Waikanan. Selain itu, ia menghimbau terdapat keluarga korban agar menahan diri dari segala tindakan menyerahkan permasalahan ini sepenuhnya kepada Polri untuk ditindaklanjuti lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Diketahui, dunia pendidikan Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung berduka atas seorang pelajar sekolah menengah atas di SMA 1 Gunung Labuhan di Kabupaten Waikanan berinisial HS 16 tahun tewas ditusuk di parkiran motor sekolah setempat pada Kamis 26 Mei 2022. Setelah mendapatkan informasi, Polres Waikanan mengamankan 3 pelaku penusukan terhadap korban, yakni R 16 tahun, G 16 tahun, dan MS 16 tahun, yaitu warga Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Akibatnya, korban mengalami luka robek pada bagian paha dan mengenai pembuluh darah dan langsung dibawa ke Puskesmas Gunung Labuhan untuk mendapatkan pertolongan pertama. Selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Haji Komino Baradatu, namun sayang, nyawa korban tak tertolong dan meninggal dunia. Andre juga mengatakan, ketika pelaku di bawah umur tersebut langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Berita selanjutnya, rampas 2 ponsel milik warga, pria di Lampung Utara diciduk oleh polisi. Polsek Sungkai Selatan Polres Lampung Utara berhasil menangkap tersangka pencurian disertai kekerasan atau curas. Penangkapan pelaku pencurian dilakukan pada Rabu 25 Mei 2022 malam. Kapolsek Sungkai Selatan Kompol Arjun Syarif mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail menjelaskan, terduga pelaku atas dasar laporan korban pada 21 September 2020 lalu. Kala itu korban beserta saksi sedang mengendarai sepeda motor jenis Revo. Tiba-tiba dari belakang dikejar oleh 2 orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Beat. Pelaku lalu memepet dan menghentikan korban dan merampas barang milik korban. Dalam aksinya itu pelaku mengeluarkan kata-kata ancaman yang membuat korban ketakutan. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian 1 unit ponsel, yaitu merek Oppo A3s warna merah, dan 1 unit ponsel merek Oppo A5s. Bila ditafsirkan total kerugian korban diperkirakan sebesar 3,8 juta. Adapun pelaku berinisial SH 30 tahun beralamatkan di Dusun Talang Paruh, Desa Gunung Labu, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Barang bukti yang diamankan polisi bersama dengan pelaku tersebut merupakan 1 unit ponsel merek Oppo A3s warna merah milik korban. Pada saat ini pelaku bersama barang bukti sudah diamankan di Polsek Sungkai Selatan, Polres Lampung Utara untuk diproses lebih lanjut. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kustul Asyaifah. Selamat malam dan sampai jumpa.